Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin nabiyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu, para jamaah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan saat ini pengajian tafsir kita. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada surat Al-Mutaffifin dan kita sudah baca, kita sudah bahas dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-7, surat Al-Mutaffifin. Para jamaah sekalian, pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 kemarin, semua ayatnya berbicara tentang salah satu kewajiban di dalam agama kita, yaitu jujur, dan menjadi salah satu adab akhlak di dalam berbisnis, yaitu jujur, baik kita sebagai pembeli maupun kita sebagai penjual. Ketika di dalam berdagang kita selalu memiliki akhlak jujur, insya Allah dampaknya adalah lisan kita menjadi lisan yang baik, hati kita menjadi hati yang baik, dagangan kita menjadi dagangan yang baik, hasil dari usaha kita menjadi hasil yang baik, bahkan kita dan keluarga kita yang makan dari hasil dagang yang dijalankan dengan jujur itu mudah-mudahan menjadi orang-orang yang baik. Itu buah dari jujur di dalam usaha. Setelah itu, ayat yang ke-7 bicara tentang neraka. Karena apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, meskipun itu terkait dengan muamalah, terkait dengan perdagangan, itu juga punya konsekuensi apakah memasukkan kita ke dalam surga atau justru menjerumuskan ke neraka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, setelah urusan dagang maka kita mengingat akhirat. Dan ini banyak kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah urusan dunia diingatkan akhirat. Setelah urusan akhirat jangan lupa dunia. Terus begitu. Misalnya Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila sudah kamu dengar panggilan untuk azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera ke masjid menuju zikir Allah. Ini akhirat. Lalu Allah mengatakan wa dzarul bai'. Tinggalan tokomu, tinggalan. Urusan jual beli, pabrik, toko, pasar, tinggalkan. Segera akhirat, sementara tinggalkan dunia. Setelah Jumatan, faidza qudiyatis sholatu, kalau sholat Jumat sudah selesai, apa? Fantashiru, tidak boleh kelesetan di masjid, itu tidak boleh. Makanya sebagian ulama mengatakan tidur setelah Jumat itu makruh. Karena Allah mengatakan faidza qudiyatis shalat, kalau salat Jumat sudah selesai,
Fantashiru fil ardi, mbok yo menyebar di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, terusno nyambut gawemu. Jumatan, dunia, ingat Allah, ingat dunia. Ini juga begitu, setelah kita diingatkan dalam hal kejujuran masalah bisnis, sekarang kita diingatkan masalah neraka. Di dalam surat Toha Allah juga mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholati, suruh keluargamu itu sholat, wastabir alaiha, sabar ketika mendidik keluarga sholat, la nas'aluka rizqan, nahnu narzukuk. Setelah berbicara tentang sholat, bicara tentang rezeki. Ketika itu Ibnu Katsir mengatakan, kenapa Allah di separuh ayat pertama menyuruh tentang sholat, separuh ayat kedua berbicara tentang rezeki? Ibnu Katsir mengatakan, sebab orang tidak sholat itu jawabannya karena nyambut gawe. Antara sholat dan mencari rezeki itu selalu terkait. Jadi biasanya orang tidak sholat alasannya kerja. Biasanya orang telat sholat alasannya juga kerja. Biasanya juga orang tidak khusyuk sholatnya juga gara-gara mikir kerjaan. Nah, digandeng. Bahkan sudah ke masjid, sepeda motornya anyar, wis gak khusyuk. Sandalnya anyar juga tidak khusyuk. Makanya kalau orang kantor itu kalau ke Jumatan ke masjid itu sandalnya elek-elek. Kenapa itu? Biar khusyuk, biar enak wudhunya, ya. Wudhu kemudian ke masjidnya enak. Jadi sandal jepit, among. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla, ketahuilah, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Inna sesungguhnya kitabal fujjar. Kitab itu catatan. Sesungguhnya catatan orang-orang fujjar, jamak dari fajir, orang yang banyak sering ahli berbuat dosa, itu lafi sijjin. Sungguh mereka nanti berada di neraka sijjin. Ini salah satu nama neraka, sijjin. Sijjin itu kalau dilihat di kamus bahasa Arab, artinya adalah sebuah tempat yang dhayyikun zulmun, sempit gelap. Itu sijjin. Tapi ini sempit dan gelapnya di neraka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan orang-orang yang masuk dalam kategori fujjar. Itu nanti di akhiratnya nerakanya khusus, namanya sijjin. Kan di akhirat itu ada surga, ada neraka. Di surga ada tempat yang berbeda, tingkat yang berbeda. Di neraka juga begitu. Ada tempat yang berbeda, ada namanya yang berbeda. Surga dan neraka dengan nama dan tempat serta ruangan yang berbeda, maka orang yang masuk ke dalamnya juga beda-beda. Bahkan pintu surga untuk ahli sholat, ahli puasa beda. Nah, ini juga begitu. Orang-orang yang masuk kategori fujjar itu tempatnya di neraka juga beda. Jadi dikatakan fujjar itu dalam bahasa Arab sigot mubalaghah. Orang yang melakukan sesuatu itu berulang-ulang. Itu fa'al namanya. Nah, kalau fujjar itu berarti orang yang suka melakukan satu perbuatan dosa tapi berulang-ulang. Ada ya orang begitu ya. Jadi karena merasa bahwa itu biasa, orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu itu kan tidak terbebani ketika melakukan sesuatu. Karena sudah tidak terbebani maka itu dilakukan terus-menerus. Ada orang Muslim yang sholatnya 4 kali dalam sehari. Pokoknya subuh tidak sholat. Dan itu tiap hari tidak sholat subuh memang.
dan biasa-biasa saja. Ada orang yang tidak sholat isya dan biasa-biasa saja perasaannya. Nah, itu namanya fujjar. Ada orang tidak puasa Ramadan karena mungkin alasan kerja ya, kerja keras, kerja berat. Tiap Ramadan tidak puasa dan tidak pernah berpikir apa yang harus saya gantikan tidak puasa ini. Apakah nyaur, apakah fidyah, pokoknya gak puasa. Setiap Ramadan tidak pernah puasa. Dan mungkin ada juga di antara kaum muslimin yang kaya, hartanya banyak, cukup untuk berbuat zakat, membayar zakat, mengeluarkan zakat, tapi tidak pernah mengeluarkan zakat dan biasa-biasa saja. Nah, itu namanya fujjar. Orang yang melakukan dosa dan terus diulang-ulang. Na'udzubillah. Nah, di dalam ayat ini menerangkan mereka itu punya tempat khusus di neraka, spesial. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nerakanya namanya sijjin, gelap, sempit, khusus disediakan untuk orang-orang yang disebut dengan fujjar. Orang yang melakukan dosa diulang-ulang terus-menerus. Wa ma adraka ma sijjin. Wahai Muhammad, apakah kamu tahu apa neraka sijjin itu? Ini bukan kok Allah nanyain Nabi Muhammad ujian, dites, kamu tahu enggak neraka sijjin itu enggak? Tapi Allah mau menerangkan sesuatu. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa neraka sijjin itu? Kitabum marqum. Neraka sijjin itu adalah neraka yang disediakan untuk nama-nama kitab. Nama-nama yang sudah ditulis, yang sudah ditentukan di situ, tidak bertambah, tidak berkurang. Begitu penjelasan tafsirnya. Kata Ibnu Katsir di sini, marqum itu artinya maktub. Nama-nama orang yang akan dimasukkan ke neraka sijjin itu sudah ada. Na'udzubillah, jangan sampai ada nama kita di situ. Mafrughun minhu. Artinya orang itu kalau nulis sudah selesai. La yuzadu fihi ahadun wa la yunqasu minhu ahadun. Tidak ditambah satu orang pun, tidak pula dikurangi satu orang pun. Ada satu kejadian pernah dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Nabi itu ada orang namanya orang munafik. Orang kafir tapi pura-pura masuk Islam dengan cara bersyahadat secara lisan dan beribadah yang nampak. Sholat jamaah, ikut seruan jihad, ikut berangkate, mari ngono mule. Itu orang-orang munafik. Kalau ketemu orang Islam, muji-muji. Kalau ketemu orang kafir, membenci lagi. Itu orang munafik. Sampai-sampai Umar bin Khattab ini usul kepada Nabi, ya Rasul, kenapa orang munafik itu tidak dibunuh aja? Bunuh aja. Mereka kan tidak muslim, ngerusui, bikin fitnah. Kata Nabi, jangan. Nanti kalau orang munafik itu dibunuh, orang lain takut masuk Islam. Karena mereka taunya mereka ini orang-orang ini sudah masuk Islam, kok dibunuh? Nah, tidak taunya padahal dia itu munafik, jangan. Sudah. Umar bin Khattab itu kalau usul kan begitu. Didik-didik usul, pateni mari gitu. Itu Umar. Ya, karakter Umar begitu. Tawanan perang Badar, Nabi manggil Abu Bakar, Umar, kata Abu Bakar, ya Rasul, mereka ini benar mengusir kita, memerangi kita, tapi kan mereka ini keluarga kita dari Mekah. Dibebaskan aja. Itu Abu Bakar. Kalau Umar diwalik,
Ya Rasul, memang benar mereka keluarga kita, tapi kan membunuh kita, mengusir kita, memerangi kita. Bunuh aja. Nah, nggak tahu ketemu wong loro ini. Nah, itu Umar begitu. Nah, kalau ada orang meninggal, dimandikan, dikafani, terus dibawa ke masjid untuk disolati. Kalau Nabi sholat, ngimami sholat jenazah, berarti jenazah ini muslim. Nabi mensolat. Tapi kalau jenazah sudah dibawa ke masjid, kok Nabi ditunggu gak rawuh-rawuh? Akhirnya sahabat punya inisiatif, sudah mungkin Nabi repot atau istirahat, kita yang mensolati terus dimakamkan. Berarti Nabi tidak ngimami sholat jenazah. Nah, Umar bin Khattab itu mengamati. Ini kenapa? Kadang Nabi mensolati jenazah, kadang tidak. Itu diamati. Yang luar biasanya lagi, ada sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Itu juga diperhatikan oleh Umar. Kalau Nabi ngimami sholat jenazah, Hudzaifah ada. Kalau Nabi tidak ngimami, Hudzaifah juga tidak ada. Itu diperhatikan betul. Nah, sekarang Rasulullah wafat, digantikan Abu Bakar, dilanjutkan Umar. Begitu juga. Ketika ada ada jenazah dibawa ke masjid, kadang Hudzaifah ada, kadang Hudzaifah tidak ada. Umar curiga. Dipanggil sama Umar, Hudzaifah, kamu jujur. Sejak zaman Nabi masih hidup, tak perhatikan. Kalau Nabi ngimami jenazah, kamu ada. Nabi tidak ngimami, kamu tidak ada. Sekarang juga begitu saya perhatikan. Kenapa? Karena kenapa itu tidak dijawab oleh Hudzaifah, pertanyaannya diganti. Berarti kamu punya catatannya nama-nama orang munafik yang tidak berhak disolati. Itu cerdasnya Umar. Berarti kamu kan punya catatan. Siapa yang disolati dan siapa yang tidak jenazahnya. Makanya Hudzaifah itu disebut sahibu sirrin Nabi. Pemilik rahasia Nabi. Artinya catatan itu hanya Nabi dan Hudzaifah yang tahu. Kan tidak boleh bocor itu. Kalau bocor, tidak ada orang sholat jenazah. Ada jenazah dibawa ke masjid, ditelok catatannya, oh no enggak gini. Ya, geger wong kampung. Nah, ketika diinterogasi oleh khalifah, gimana yang nanya ini khalifah? Karena tidak ngaku juga, ditanya, berarti kamu punya catatannya orang munafik. Tidak ngomong, karena rahasia Nabi. Dia bersumpah di hadapan Nabi tidak boleh bocor. Pertanyaan ketiga, Hudzaifah, apakah di dalam buku catatanmu itu ada nama Umar ibnul Khattab? Apa ada nama saya di situ? Dia hanya menjawab satu kata, bocor ini, la, tidak ada. Setelah ngomong la, itu kemudian beliau merasa berkhianat kepada Nabi karena dulu sudah berjanji tidak membocorkan. Nah ini kan bocor ini, tidak ada. Setelah itu beberapa hari sakit dan akhirnya meninggal. Banyak pelajaran dari situ. Orang sehebat Umar ibnul Khattab masih juga kepingin tahu, saya ini jangan-jangan masuk ahli neraka. Umar ibnul Khattab. Padahal kita ini kayak pengajian wingi wis rumangsa nang jero swarga. Ini Umar ibnul Khattab. Jadi nama-nama yang sudah ada itu adalah calon-calon penghuni neraka. Kitabum marqum. Na'udzubillah. Jangan sampai ada nama kita di situ kan, kita tidak tahu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibu biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Wailun, neraka yang kedua, wail.
Yauma idzin lil mukadzibin. Pada hari itu neraka wail disediakan untuk orang-orang yang mukadzib. Neraka wail pertama disediakan untuk orang yang sholat tapi nggak khusyuk. Wailul lil musallin. Nah, neraka wail juga disediakan untuk wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ada dua orang yang masuk neraka wail. Sholat tapi tidak khusyuk, neraka wail. Yang kedua, orang yang mukadzib, orang yang tidak percaya pada hari akhir. Tidak percaya pada hari kiamat, hari pembalasan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan yaumiddin, hari pembalasan. Dulu kita sudah pernah bahas kalimat din. Din itu bisa berarti hari kiamat, hari pembalasan, Malik yaumiddin, yang menjadi penguasa hari kiamat. Din itu juga bisa berarti agama. Innad din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu Islam. Yang ketiga, din itu artinya hati. Mukhlisina lahuddin. Kita beribadah itu dengan mengikhlaskan jeruan yang paling jeru, yaitu hati. Nah, logonya Bank Muamalat itu alif, lam, dal, ya, nun. Itu apa itu? Ad-din apa dain? Kalau din artinya tadi itu, kalau dain artinya utang. Nah, dain, al-wa'du dain. Janji itu utang. Ya mudah-mudahan din ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidak ada yang mendustakan, tidak percaya pada hari pembalasan itu illa kullu mu'tadin athim, kecuali orang yang mu'tad, terbiasa. Mu'tad itu orang yang terbiasa, athim itu berbuat dosa. Nah, sama dengan yang sijin tadi. Tadi di sijin itu ada kadzab, ada fujar, ya. Di sini ada mu'tadin athim. Orang yang melakukan dosa tapi dianggap itu sebagai sebuah hal yang biasa. Itu mu'tadin athim, tempatnya di neraka wail. Yang kedua, orang yang ada di neraka wail itu orang yang idza tutla alaihi ayatuna, apabila ayat-ayatku dibaca kepada dia, qala asatirul awwalin, ini dongeng masa lalu. Asatir itu usturah, cerita-cerita. Al-awwalin, orang-orang terdahulu. Orang-orang Zionis Israel itu kan punya asatir, punya dongeng. Kalau dilihat di dokumennya, bahwa mereka punya usturah, dokumen, tapi ini dongeng ya, bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu dulu tempatnya adalah di Masjidil Aqsa yang sekarang itu. Namanya Haikal Sulaiman. Maka satu di antara banyak misi Zionis itu adalah mengerobohkan, menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun di atasnya Haikal Sulaiman. Apa dasarnya? Tidak ada. Apa dokumen sejarahnya? Tidak ada. Karena itu usturah, dongeng, yang dibikin-bikin, yang diriwayatkan dari generasi ke generasi. Kita kaum muslimin tidak ada masalah dengan orang Nasrani. Karena mereka juga beragama, agamanya Allah dulu. Kita kaum muslimin juga tidak ada masalah dengan orang Yahudi. Yahudi juga berasal dari Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi kita masalah itu dengan Zionis Israel. Yahudi yang Zionis, tidak semua Yahudi itu Zionis. Yahudi yang Zionis itu mereka yang datang, numpang, akhirnya mengakui itu sebagai rumahnya. Lalu penghuni rumahnya diusir, yang tidak mau dibunuh. Itu yang masalah dengan kita. Nah,
idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada dia ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, qala asatirul awwalin. Dulu kita juga ada, orangnya masih ada, ibu-ibu sudah agak sepuh yang katanya akhirat itu dongeng masa lalu. Masih ingat nggih? Wonge ya isih ana. Bisa ditakoni itu. Kayaknya YouTube-nya juga masih ada itu, bisa dibuka ulang. Ya, kita doakan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selama masih hidup kan masih ada kesempatan untuk mendapat hidayah. Kalla, ketahuilah. Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rona itu Arab dan Indonesia arti berkebalikan. Kalau rona dalam bahasa Indonesia itu kan cahaya ya. Tapi kalau rona dalam bahasa Arab itu gelap. Rona ala qulubihim, yang membikin gelap hati mereka itu, yang membikin hitam hati mereka itu, makanu yaksibun, adalah dosa-dosa yang diperbuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada satu hadis, innal abda, hamba Allah, siapapun, termasuk kita, seorang mukmin, idza akhta'a khati'atan, kalau melakukan satu kesalahan, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dikasih satu tetes hitam di hatinya. Dikata Nabi ini, fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu. Kalau setelah berbuat dosa kemudian berhenti, istighfar, taubat, tetes hitam tadi itu hilang, hatinya bening kembali. Fa in ada zida fiha. Kalau melakukan dosa lalu ada tetes hitam, terus berulang-ulang, tidak berhenti, tidak istighfar, tidak taubat, maka tetesnya bertambah, hitamnya lagi. Hatta ta'luwa qalbuhu, sampai hitam tadi menutup hatinya. Fahuwa ron, itulah yang disebut dengan rona ala qulubihim. Para jamaah, naudzubillah ini. Mata kita melihat aurat. Katakanlah melihat betis wanita. Apakah dengan melihat itu mata ini sakit? Enggak. Umpama berbuat dosa terus lorong ngono ya. Enggak ada orang berbuat dosa. Mata melihat dosa, yang menanggung akibatnya itu bukan mata, tapi hati kita ada setetes noda hitam, tes ireng. Setelah itu kok astagfirullah, bening lagi, hilang, hitamnya tadi hilang. Melihat lagi, itu tadi kan di lampu merah melihat, sekarang lampu merah berikutnya melihat lagi, tes hitam lagi, astagfirullah, hilang lagi. Sesering apapun orang berbuat dosa, tapi setiap kali berbuat dosa itu istighfar dan taubat, hilang, diampuni oleh Allah. Nah, kalau ada orang melihat aurat, tes satu. Tidak taubat, tidak istighfar, melihat lagi, tes dua. Melihat terus, tanpa istighfar, tanpa taubat, lama-lama hitam itu merata. Sehingga hatinya tertutup dengan tinta hitam, sehingga rona ala qulubihim, atine peteng. Kalau hati sudah gelap, meripate masyo nyawang sembuarang gak kira sambat. Artinya yang mati bukan matanya, yang gelap bukan matanya, tapi hatinya. Kalau hati sudah gelap, ya tidak ada alat kontrolnya lagi. Tidak ada. Kok tegang ini lah apa ini? Hatinya insya. Makanya ada hadis lain, an-nadhratu sahmun min sihami iblis. Pandangan mata itu anak panah iblis.
Apa maksudnya? Setiap kali kita memandang yang tidak boleh dilihat, maka satu panah iblis mancep, ces, siji. Memandang lagi, ces, dua. Lah kalau hati terus dipanah terus, lumpuh hati kita. Kalau hati sudah lumpuh, organ ini tidak ada gunanya. Tangan yang ngutilan, lambe yang ngerasani, kaki ya tidak jelas kemana. Kenapa? Alat kontrolnya sudah mati, yaitu hati. Kenapa hati bisa mati? Makanu yaksibun, dosa-dosa yang diperbuatnya. Kalau hati itu masih hidup dan sehat, kayak baterai itu loh, disentil dikit kan memercikkan api. Oh berarti ono strume, pakai avometer itu kan. Tapi kalau disentil-sentil kok gak nyala, ya pancene gak ono strume. Wis entek iki baterai ini. Itulah hati kita. Orang kalau hatinya hidup, sehat, itu peka. Azan rek. Itu kok kene, wah gak ngatasi iki salat jamaah. Peka. Tapi kalau hati setengah hidup, setengah mati, kadang urip, kadang mati. Si azan tenang. Nah, durung komat. Nah, itu setengah hidup, setengah mati. Tapi kalau sudah mati hati, ya nggak ngurusi azan. Di rest area mampir memang, tapi mek nguyut tok. Balik mana? Hatinya yang sudah mati. Kalla balrona. Sesungguhnya yang membuat gelap hati mereka adalah makanu yaksibun, dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya para sahabat itu pagi-pagi Handolah ketemu Abu Bakar di jalan. Tanya, kaifa asbahta ya Handolah? Pagi ini gimana kabarmu wahai Handolah? Kata Handolah, laqad nafaqo Handolah. Abu Bakar, hari ini saya Handolah ini kok jadi orang munafik. Berarti peka. Merasa dirinya jadi orang munafik hari itu. Kata Abu Bakar, kenapa kamu kok mencela dirimu sendiri? Kenapa? Tidak boleh kan mencela diri sendiri, itu tidak boleh. Kata Handolah, bagaimana tidak? Kalau saya ketemu Rasulullah di masjid, kumpul beliau, ya di masjid, yang mendengarkan ayat dibacakan, mendengar beliau memberi nasihat, rasanya saya ini, iman saya ini melambung. Koyok-koyok surga itu di depan mata. Tapi bareng wis mulai ketemu istri, ketemu anak, urusan ini, urusan itu, ngomong ini, ngomong itu. Rasanya iman yang tadi saya rasakan di masjid melambung tinggi, itu kok entek blas. Padahal ya durung ono TV, durung ono HP. Dan ini kok Handolah iku urip saiki ngono piye? Kata Abu Bakar lah, kalau kamu merasakan itu, saya juga begitu. Ini kan berarti hatinya Hudzaifah, Handolah, dan hatinya Abu Bakar ini peka. Dengan kondisinya itu peka. Mau ngono, saiki ngene. Terus piye? Beliau berdua datang ke Rasulullah, sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kondisi hatinya itu. Disampaikan, ini bagaimana ya Rasul? Dinasihati panjang, salah satunya itu ngerem-ngerem. Di antaranya, iman itu yazidu wa yangkus. Iman itu ya kadang-kadang nambah panjenengan. Di masjid dengarkan pengajian ngene iki mosok ono sing imane gak munggah, kan munggah semua ta, nggih. Wayangkus, tapi suatu ketika juga iman itu bisa berkurang. Baru keluar goleki sandal ngono mudhun imane kan. Belum ke parkiran, muring-muring. Artinya apa? Kita tidak dituntut untuk menjadi malaikat yang memang tidak diciptakan Allah dengan hawa nafsu. Jadi malaikat itu selalu taat kepada Allah.
Tapi ya jangan seperti iblis, jangan seperti setan yang memang dia diturunkan ke bumi ini untuk berbuat maksiat, menyimpangkan anak cucu Adam. Kita hidup di antara keduanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, di situ kita pentingnya menjaga hati, jangan sampai hati kita itu rona. Makanya di dalam Al-Qur'an fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dadanya. Kalau hati sudah buta, yang lain ikut tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, karena itu kita mari saling menjaga agar hati kita ini selalu bersih. Nah, bagaimana kita bisa tahu kotor dan bersih? Ya, bercermin. Bercermin. Kita kepingin tahu wajah kita ada noda, ya lihat di cermin. Terus apa cerminnya? Ya, al-mu'minu mir'atu akhih. Orang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Ketika kita melihat orang mukmin, sahabat kita, teman kita sedang sholat, kita melihatnya bukan untuk ngoreksi sholatnya, tapi kita melihat untuk ngoreksi sholat saya. Itu sholatnya kok ngono, sholatku wis tepat. Bukan ngoreksi orang lain, ngoreksi kita. Itu menjadikan orang lain sebagai cermin buat kita agar menjadi lebih baik lagi. Saya kira sampai di situ para jamaah, Bapak Ibu sekalian, pengajian kita sampai ayat 14. Pertama tadi kita membahas tentang neraka sijin yang itu disediakan untuk orang-orang yang fujar, melakukan dosa yang diulang-ulang. Kemudian juga di situ ada wailun yang disediakan untuk orang-orang yang mu'tadin athim, berdosa tapi merasa biasa-biasa saja. Kemudian tidak perhatian terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang tidak bisa menjaga kebersihan hatinya dengan banyak berbuat maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.